Oke, it's okay. Oke, suara aku udah nggak mantul lagi. Udah bersama aku, Caca apa? Caca Marsia. Jelek banget, udah Caca aja. Caca siapa, gue tahu. Ya udah, Caca, itu kan lupa gue pertanyaannya apa. Apa mau tanya apa nih? Enggak. Dengan kok lagi corona nih, Caca. Terus daerah lu kan Iya, epicentrum. Jakarta. Iya. Nah, gimana tuh kehidupan lu di sana? Ya, kehidupan gue ya gini aja sih. Maksudnya apa ya? Kan udah kan masih sekolah nih aku masih sekolah, jadi aku udah diliburin dari tanggal 16 Maret. Iya sih, lebih awal dari kita sih ya. 16 Maret dan sekarang udah 26, jadi kurang lebih udah 40 harian lah ya. Saya di rumah nih, nggak kemana-mana ya, jadi saya di rumah ya. Kemarin kan masih ada ujian, jadi masih ada tugas pas bulan Maretnya. Nah sekarang udah kelar, jadi ya tinggal diem aja di rumah sih. Ya iya sih, gua aja gua kan bukan anak metropolitan tuh kan ya. Tapi at least gua sering spend time bareng teman, biasanya jarang main keluar. Sekarang tiba-tiba jadi jarang ya kan. Nah apalagi lu yang tinggal di kota metropolitan, gimana ya? Tapi itu, secara apa ya udah gitu kan ada yang terdampak dari kehidupan lo personally? Dampak apa nih, negatif atau ya emang ada dampak positif? ada sih. Negatif apa ya? Gue jadi makin gendut sih kayaknya. Gue makin gendut, terus gue makin melebar ya, saudara-saudara. Terus banyak apa ya, banyak apa sih nih? Aduh, gue bingung nyebutnya. Kayak planning gue sama teman-teman gue kalau udah keluar ujian nasional itu jadi batal semua. Oh iya, betul. Oh iya, salah satunya gitu. Iya. Awalnya gue tuh mau ke Bandung. Ke Bandung, ke Dufan. Iya, sama teman. Tapi semuanya kayaknya sih batal karena corona ini. Jadi gue sedih sih. Mau ke Bandung ngapain? Iya, paling cuma makan, nyari kuliner doang, mungkin nyari suasananya doang sih. Awalnya tuh aku maunya ke Jogja, Kak. Tapi karena mungkin kejauhan, jadi orang tua kita juga pada nggak setuju kan. Jadi ya udahlah, kita ke Bandung aja gitu. Tapi Bandung Jakarta kan cuma sejam kan? Iya, hampir 2 jaman lah. Jadi ya it's okay lah. Bandung, gue ingat tuh yang paling enak tuh Batagor Kingsley. Iya. Batagor Kingsley. Aduh, gila, itu parah, legend banget tuh. Itu tapi rame banget loh. Lu pernah nggak ke sana? Ingat banget, aku makan di sini. Aku pernah makan. Cuma yang aku sedihnya tuh, aku lagi sakit. Itu aku inget banget, kayak itu hari pertama aku sakit atau hari kedua gitu. Dan ternyata itu tuh aku pas udah sembuhnya aku mens gitu. Oh jadi ini taste-nya nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa. Jadi udah lupa rasanya juga. Itu udah pas kelas 6. Aduh, enak. Iya, masih kepas. Itu kalau lidah lu lagi sehat tuh nggak waras tuh rasanya. Wah, udah aku kayaknya tambah sih. Tambah banget, astaga. Yang pasti even though gue personally tipenya orangnya ini agak introvert ya, jarang bergaul sama orang. Tapi di lain pihak kontradiktifnya, gue adalah orang yang punya banyak teman, banyak kenalan, dan banyak aktivitas. Nah, sejak corona ini ya banyak lah yang paling kerasa ya di hidup gue. Tapi yang paling benar-benar berkesan, yang paling kerasa gitu, gereja. Gue adalah tipe orang yang pasti tiap minggu nggak pernah absen gereja, nggak pernah sama sekali. Ya jadi kan kerasa ya, tiba-tiba mau ke gereja aja dilarang, itu feel-nya kayak gimana. Even kita masih bisa ibadah ya, kita masih bisa ibadah, hanya saja feel-nya beda. Karena kan atmosfernya kita nggak terasa.
benar. Jadi ketika hari Minggu yang harusnya ucapan Happy Sunday itu membawa damai, jadi kayak hari biasa aja, ya udah hari Minggu kan. Iya. Sebelumnya kan kalau kita ngomongin Happy Sunday kayak anjir, ada yang kerasa kayak damai atau gimana gitu kan ya. Tapi kalau sekarang ya udah kayak hari biasa aja. Iya, aku juga ya sedih sih waktu nggak bisa ke gereja gitu kan. Bisa di gereja ya aku kan cewek nih, kadang juga mata saya nih agak bekaran. Kadang tuh aku tuh di gereja emang licik banget, kadang cari cogan lah, lihat cogan emang parah banget. Iya, tapi itu kan seninya masuk gereja kan. I mean, bukan berarti itu motivasi ya, tapi selain membawa damai, atmosfer gereja itu membawa banyak hal gitu. Dan aku juga sedih sih, udah hampir sebulan aku nggak nerima komuni, jadi hampa aja gitu. Ditambah harusnya berapa minggu lalu kita ngerayain Paskah ya. Ya ampun, biasa aku tuh Kamis putih di gereja, Kamis cuma Sabtu. Apalagi lu Katolik kan, jadi kerasa banget di bulan ini kan. Kalau gue kan bukan Katolik, jadi mungkin momen krusialnya di Natal. Tapi kalau Katolik ya emang kerasa banget pastilah ya. Banget. Gue ingat kalau tiap Paskah itu pasti gereja gue pasti ya ibadah Padang gitu, mau ke mana, mungkin ada yang ke pantai, ada yang sampai mau nyari telur lah, nyembunyiin telur Paskah kan, Easter eggs. Iya. Buat anak-anak gitu. Tapi sekarang ya udah nggak ada sih. Nah, emang gini, setelah ya maybe ya everyone hopes for the best, tapi kalau dari lu kira-kira setelah corona ini hidupmu mau kemana kira-kira arahkan? Wah, itu sih aku belum mikir sampai jauh ke sana ya. Kamu apa ya? Konkretnya kan kamu mau daftar sekolah kan, mau nyari sekolah kan? Aku udah keterima di sekolah, jadi aku nyantai aja sih. Bukan nyantai, maksudnya ya udah keterima, jadi ya aku bingung mau ngapain sekarang. Jadi ya udah, paling aku kan ambil SMK ya, aku ngambil tata boga. Jadi ya aku kerjaan aku ya masak, kadang bikin nasi goreng atau hal-hal simpel lainnya sih. Iya, kalau berarti 5 tahun ke depan kamu lihat kamu akan jadi Caca yang seperti apa? Jadi apa? Mungkin yang lebih kuat daripada sekarang ya. Sekarang apa kamu? Aduh, banyak kan bisnis, lebih penakut banget sih jatuhnya tuh, karena apa ya, aku tuh tipikal anak yang sebenarnya agak takut untuk maju ke depan gitu, atau kan begitu kayak takut aja gitu, kayak masuk awal masuk sekolah kan. Karena kamu kalau nggak tahu apa yang akan kamu hadapi, atau karena kamu tahu apa yang kamu hadapi makanya kamu takut? Itu kayaknya sih dua-duanya ya, karena gini loh Kak, aku kan main Twitter nih, kebetulan temen aku nih, aku awalnya nggak tahu dia tuh chef, dan ternyata dia tuh head chef kan kerjanya sekarang. Jadi aku banyak nanya tuh sama dia, jadi chef tuh gimana sih gitu kerjaannya ya, capek dia bilang gitu. Terus apa ya, kayak harus main waktu gitu lah, manajemen waktunya tuh harus tepat, harus benar gitu. Jadi kan aku jadi bingung ya, satu sisi aku tuh awal yang nggak tahu jadi tahu gitu, aku jadi bingung lah, jadi takut gitu. Gimana nih, takutnya nggak bisa kan, aku ya sedih sih. Karena aku kan juga nggak tahu kan kalau kerjaannya nanti kan mungkin kayak PKL-nya gitu kan, mungkin di hotel ya. Nah, PKL di hotel mungkin kayak gimananya tuh aku nggak tahu kan. Awalnya dikira rumah ya gampang gitu, cuma bantu-bantu, ternyata nggak segampang yang aku pikirkan gitu. Support sih, maksudnya ya mereka sih nggak bebasin aku ya, kamu mau kemana terserah gitu loh. Tapi sebenarnya tuh aku rada plan, aku tuh sedih gitu loh, karena
apa ya, tadinya tuh aku emang dari awal mau masuknya SMK nih. Udah jadi sedih. Terus aku tiba-tiba mau masuk SMA aja gitu. Karena gini, aduh, temen aku tuh yang udah deket banget gitu loh. Maksudnya tuh pada masuk SMA gitu. Terus yang sekolah aku sekarang ini, jadi dia kayak lanjut gitu tetap. Nah, aku kan pisah sama mereka, jadi aku kayak sedih aja gitu. Udah gak bisa ngumpul lagi gitu. Oh gitu. Tapi jadi ya, aku kalau pisah sama teman itu ada negatif, ada positifnya juga sih. ya belajar. Negatifnya sometimes itu Iya, bener menakutkan ya. banget. Negatif itu kadang sometimes menakutkan. Terus ya gimana kalau di lingkungan yang baru gua nggak sama diterimanya dengan lingkungan yang lama atau gimana, Iya, bener-bener. tapi positifnya adalah ya kamu pasti akan temuin orang-orang baru dengan kepribadian baru juga, dan maybe bisa jadi itu mereka akan jauh lebih asik daripada yang lama ya kan. Yes, bener banget. Tapi kalau dari lingkungan sosial circle kamu yang sekarang emang gimana? Yang teman-teman aku ini, mereka tuh apa ya, ngangenin sih kalau dibilangnya, tapi emang sometimes kalau kita ketemu siapa tuh kayak kesel, jatuhnya tuh kesel, bosen. Tapi tuh kalau kita tinggal kayak apa ya, tinggalin gitu kayak udah jarang ketemu, itu jadinya jatuhnya kangen. Oh gitu. Tapi emang pernah berantem? Apalagi wah, berantem mah kita tuh berantemnya tuh kita nggak ngomong kita saling nggak suka gitu, gue nggak suka malu, enggak. Kita tuh lebih ke arah diem-dieman gitu sih. Tapi kita sometimes ya kita juga tahu diri lah ya, apa ya, masa kita nggak suka ya udahlah kita diem aja dulu, kita nggak usah ngomong. Atau enggak kita curhat satu sama lain, kita nggak suka masih ini gitu, jadi jatuhnya kayak ngomongin orang di belakang gitu loh. Ya, pertemanan yang sangat aneh banget kita tuh sebenarnya. Tapi ya kita mah kalau udah bareng-bareng ya udah lupain gitu loh, kita nggak suka satu sama lain tuh kita udah nggak inget lah jatuhnya. Jadi have fun bareng ya, have fun bareng aja. Aku nggak tahu ya kalau di mana social circle untuk anak seumuran kamu ya. Cuma kalau di aku sendiri, mungkin kalau kamu udah lumayan dewasa, makin hari social circle kamu itu makin bertambah di kualitas ketimbang kuantitas. Nah, gimana kalau kamu? Apa kamu masih punya banyak teman, atau emang ya udah itu aja kamu mainnya ke orang yang sama terus? Waktu SD ya, dari SD deh aku cerita SD. Di SD aku temen aku JJ tuh, JJ sama yang 2 orang itu kembar. Sama aku berapa? Dari kecil ya? Iya, kalau JJ mah wah gila, itu udah hidup semati. Itu ada berempat kan. Karena akhirnya sampai kelas 6 aku dapat lagi teman. Kita kan, aku tuh kelas 6 tuh suka Korea kan ya. Dari kelas 6 aku udah suka Korea tuh. Nah, sekarang masih kan sampai sekarang. Aku suka Korea. Nah, ketiga temen aku nih yang JJ sama kembar ini gak suka sama Korea kan. Jadi ya aku sebenarnya sih ya udahlah. No, mereka nggak suka, jadi ya aku ya udahlah, yuk nggak suka ya udah. Lagian aku juga cari temen ya suka nggak suka ya santai gitu. Nah, sampai aku ya kelas 6 ini aku ketemu sama teman aku, namanya ada Bella, Meiji, Cynthia, Jennifer, sama Catherine. Nah, 5 tuh sama aku berenam jatuhnya, jadi kita berenam nih. Nah, itu mulai deket tuh karena apa ya, suka Korea lah jatuhnya gitu, suka Korea. Nah, akhirnya ya kita juga sedih sih karena cuma deket setahun doang kan di kelas 6 itu. Akhirnya di kelas 7 aku udah kayak jatuhnya ya ngejauhin yang si kembar sama JJ. Tapi aku mah kalau di sekolah kan aku sekolah maksudnya masih satu sekolah sama JJ kan, jadi aku masih sering ngobrol, masih sering ketemuan gitu lah. Nah,
di kelas 7 ini aku kan udah mulai dekat sama masih dekat gitu kan sama si Tia, Medi, Bella. Nah kalau si Catherine sama si Jennifer udah entah nggak tahu deh kemana itu orang dua. Pokoknya tiba-tiba udah lost kontakannya, udah nggak pernah chatan lagi sampai sekarang. Oke, sisa berempat sama aku, si Cynthia, Bella, Medi sama aku. Nah kita bikin grup di situ, kita bikin grup Instagram juga lah. Akhirnya ya aku pernah datangin sekolahnya si Cynthia, kita foto bareng, kita have fun bareng, kita sering jalan-jalan berempat. Namun tapi si Cynthia kalau misalnya kita jalan di hari Sabtu, Cynthia nggak bisa. Cynthia tuh hari Sabtu dia masuk sekolah ternyata, jadinya ya kita udah nggak dekat lagi sama Cynthia. Cynthia jadi kayak lebih dekat sama teman-teman SMP-nya yang sekarang. Jadi ya gitu ya, jadi somehow Cynthia jadi nggak deket sama kamu lagi gitu. Iya, karena mungkin udah jarang ketemu juga ya kan ya Kak. Kamu percaya gitu nggak sih? Kayak gue personally percaya dengan idea of singularity ya, kayak alam semesta tuh ngatur kamu, maksudnya ditempetin sama siapa aja. Terus kalau kamu frekuensinya sama, terus kamu ketarik dengan orang yang frekuensinya sama. Gue personally believe itu ya. Nah kalau kamu percaya nggak sih adanya konsep singularity itu? Jadi misalnya lo kalau frekuensinya sama, somehow entah gimana lah akan dipertemukan dengan orang yang punya frekuensi sama gitu. Aku rasa untuk sekarang I think iya. Nggak tahu kenapa ya, semenjak aku ketemu sama siapa nih dari awal deh. Dari sebelum aku ketemu kakak kan ada Kak Galih tuh. Kak Galih ya langsung deket aja gitu. Tiba-tiba kita kontekan, ternyata dia anak Tangerang tapi dia gerejanya di Kelapa Gading. Deket banget sama aku. Iya betul dong, Tangerang sama Kelapa Gading. Nah, aku jadi kayak ngerasa seneng gitu punya temen online yang udah gitu seiman, udah gitu deket gitu loh. Nah, aku jadi seneng tuh gitu. Tapi ya abis itu tiba-tiba ada Kak Ajit tuh dateng. Jadi aku emang bener sih, kayak gue banyak punya pengalaman tentang singularity ya, alam semesta. Jadi kadang sama gue pengen, misalnya gue tiba-tiba kepengen sesuatu deh, misalnya let's say nasi goreng misalnya. Terus lagi di kantor gue pikirin aja nasi goreng, gue pengen nasi goreng kayaknya. Terus pernah satu saat gue tiba di rumah, ternyata mama lagi masakin nasi goreng juga. I mean ini kayak for some people itu kayak terdengar so silly banget atau weird banget, tapi if you believe that's happen. Iya bener banget sih Kak. Aku juga sebenarnya pengen yang seiman, akhirnya dapat Kak Galih, cuma ya emang udah jauh aja sekarang. Menurut kamu yang berharga dari sebuah manusia apa sih? Waduh, apa pembicaraan berat banget. Yang berharga dari seorang manusia. Iya, kualitas seorang manusia yang paling berharga apa sih? Apa ya? Aduh, aku bingung. Dari sebuah manusia ya, bukan maksudnya orang bagaimana cara deketin kamu atau gimana gitu, kayak kriteria bukan, tapi menurut lu kualitas sebagai umum. Apa ya? Gua sendiri ya. Kalau lu apa? Aku masih nggak ngerti. Kalau gua sendiri kualitas yang paling dicari itu yang paling berharga dalam sebuah diri manusia itu ability to love. Kalau seorang manusia punya ability to love, maksudnya kemampuan untuk mencintai yang lebih dari rata-rata, memang ya terlalu berharga untuk bumi ini. Let's say gini deh, cari satu tokoh yang punya kemampuan ability to love tapi nggak ditahu oleh orang-orang. Coba siapa? Pasti semua orang yang punya ability to love yang lebih dari rata-rata pasti dikenal orang. Contoh misalnya
Mother Teresa. Kamu tahu ya Ibunda Teresa nggak? Tahu. Gila banget ability to love-nya. I mean dia mampu mencintai orang lebih dari dirinya sendiri. Terus dari semua tokoh-tokoh agama deh, mau itu Tuhan Yesus, mau itu Siddhartha Gautama even, bahkan dia ngajarin karma, yang dimana if you do something bad, then something bad will comes back to you. Jadi ya bagi gue ability to love adalah kualitas yang paling nentuin nilai manusia ya. Nggak tahu kalau kamu gimana? Wow, keren sih. Bagi kamu mungkin di perspektif kamu kejujuran, maybe integritas, kebaikan, kasih sayang. Apa ya? Nggak tahu kok, masih belum nemu. Self control maybe. Self control juga harus ya. Ini kalau orang nggak pernah self control kayaknya agak lepas dari ini. Mungkin ya. Dari hidupnya. Kontrol. Tapi emangnya hidup itu tujuannya untuk apa sih? Lu pernah nanyain gitu nggak sih? Hidup ya. Aku sih dari personal ya, secara personal ya. Lu di suatu hari tuh aku bahkan nggak di suatu hari, di suatu saat aku lagi tiduran nih, bahkan aku pernah ngerasain ini tuh sambil aku mungkin ngeliat HP kali ya, terus ada bayangan mantul gitu kan ke aku gitu. Itu beneran aku tuh kayak gini. Terus kenapa gitu ya? Aku tuh suka mikir gitu, kenapa nih aku kok kayak gini gitu, muka aku kok gini, emang aku gini ya, terus kenapa aku namanya kayak gini. Kayak tiba-tiba tuh aneh aja, langsung mempertanyakan kenapa sih aku hidup gitu, kenapa aku kayak gini, aku gini. Nah, menurut kamu kayak, kenapa coba? Makanya kenapa ya kita hidup? Mungkin tujuannya kita di sini apa sih? What's the point tujuan memenuhi muka bumi ini. Yang penting full gitu aja deh. Iya, kalau full nih ini ada orang. Ya mungkin enggak sih ya. Karena gue merasa kayak Tuhan itu maybe seniman yang terlalu hebat ya. Tuhan itu gila sih kreativitasnya. Even though kamu kembar, ini faktanya ya. Even though kamu kembar, sidik jari kamu itu nggak mungkin sama. Bener banget. Gila gak tuh Tuhan tuh ngeracun tubuh manusia itu gila banget. Oh my god, Tuhan sih keren. Iya, parah. Kalau sampai sekreatif itu ya nggak mungkin dong tujuan hidupnya sama gitu. Every human. Ya, makanya every human kan punya apa ya? Itu jalan cerita masing-masing. Emang jalan cerita masing-masing, nah menurut lo jalan cerita masing-masing itu udah ditentuin apa belum? Aku rasa sih udah sebelum dari kita lahir, mungkin kita masih dalam kandungan tuh Tuhan tuh udah kayak apa ya, bikin alur cerita gitu. Jadi, ini lo nanti ini bakal punya novel gitu, novel hidup lo ya. Iya, kayak udah punya novel kapan matinya mungkin, kapan dimana kamu sukses, dimana kamu titik terendah kamu, mungkin udah dicatat sama Tuhan, udah dibikin. Jadi ya kita sebagai manusia cuma bisa jalan doang. Tapi dari mana kita tahu kalau udah ditulis atau enggak ya kan ya? Iya sih, cuma tapi kalau misalnya kita sebagai orang yang percaya mah ya. Iya. Percaya aja sih gitu. Ya, emang ikhlas aja. Tuhan ya. Emang ini udah jalannya Tuhan udah ngatur. Mungkin buat orang yang nggak percaya Tuhan ya, aku juga nggak tahu sih. Tapi aku dalam hidup aku, sesedih aku ya aku inget Tuhan sih. Ini mungkin aku langsung dalam hati ngomong mungkin ini cuma cobaan doang gitu dari Tuhan. Pasti aku bisa lewatin. Dan ya akhirnya aku bisa aja sih jalannya ikhlas aja. Walaupun sebenarnya sakit. Kalau gue personalis sih percaya ya itu betul. Ketika kamu lahir terus Tuhan udah
gue sih percaya, tapi yang gue percaya adalah halaman awal dan halaman akhirnya udah ketulis sama Tuhan tuh. Tapi halaman tengahnya apa yang bakalan kita isi di situ ya nggak tahu. Iya, mungkin halaman tengahnya belum jadi, Kak. Mungkin tuh iya, kita kan membuat sendiri jatuhnya. Tuhan tuh punya semua kepribadian kecuali punya semua sifat kecuali satu. Tuhan tuh nggak, bagi gue ya nih ya, bagi gue disclaimer duluan nih. Bagi gue Tuhan tuh cuma punya kekurangan satu, yaitu Tuhan nggak pernah ngambil keputusan yang definitif tentang kehidupan manusia. Definitif tuh sekali A udah A gitu. Gue personally believe itu. Let's say gini, misalnya Tuhan, misalnya pakai logikanya kamu ya, Tuhan udah nentuin kamu hidup kamu lahir di tanggal begini, ya itu pasti. Terus kamu mati misalnya di tanggal begini, sekian lah gitu. Tapi somehow ketika kamu hidup, maybe kamu ngerokok, minum alkohol, gaya hidup gak sehat. Menurut kamu masih akan bisa capai hidup itu nggak? Di umur itu nggak? Aku rasa sih enggak, Kak. Karena dari kitanya juga hidup kita jelek. Jadi misalnya Tuhan nentuin kamu mati di umur misalnya 102, misalnya kamu, let's say kamu berumur panjang, amin. Amin. Ratusan tahun kamu akan di umur ratusan kamu mati. Tapi di umur, let's say di umur 40 kamu punya masalah apa gitu, dan kamu akhirnya mutusin buat bunuh diri misalnya. Nah, wah, kalau itu mah udah lain cerita, Kak. Itu menurut kamu nggak bakalan mati atau enggak? Kalau udah jatuh ke kitanya, Kak, kitanya yang salah, kitanya yang buat, ya udah pasti. Ya udah, berarti betul. Bagi gue nggak nyampe akhir. Bagi gue ya Tuhan nggak pernah ngambil keputusan definitif tentang hidup manusia ya. Tapi kalau tentang misalnya tentang bumi, tentang kapan dia akan berakhir atau apa, ya maybe udah ditentuin lah ya. Tapi tentang masing-masing kita yang nggak pernah kayaknya. Tentu menghargai keputusan, bukan keputusan, free will setiap manusia. Ya lu kalau mau masuk neraka ya silakan monggo. Tapi personally gue nggak pengen lu masuk neraka, gue pengen lu bareng gue kayak gitu kan. Ya Tuhan tuh maksudnya, ya terserah kita sih ya, nggak mau ngambil jalan mana. Suka-suka kita, tapi kalau seandainya lo mau memperbaikin, lo mau bertobat, lo oke aja, Tuhan masih mau. Nah, gitu. Tuhan tuh kayak kalau gue ya, Tuhan tuh kayak bapak, bukan kayak orang, kayak guru. Kalau bapak tuh gini, Caca, ini papi udah sediain kamu motor baru. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, kamu dapat ranking misalnya nih, ada motor buat kamu. Tapi kalau enggak ya udah, paling kamu nggak dapat motor. Nah kalau Pak Guru, kamu harus belajar. Kalau kamu nggak ikut keinginan Pak Guru, kamu dapat nilai rendah. Nah gitu perbedaannya ya kira-kira. Nah kalau gue gitu, Tuhan udah nentuin nih, future-nya kamu bakalan terang. Yang penting kamu ikut gua. Kalau nggak ikut ya udahlah ya, nggak apa-apa, gua nggak maksa. Tapi ada konsekuensi gitu. Betul. Gitu sih. Tapi emang hidup yang ideal menurut kamu seperti apa sih? Ideal ya. Kalau ngomongin ideal tuh susah gitu, Kak. Why? Everyone punya standar, punya fantasi, punya mimpi, punya goals. Mimpi aku tuh, mimpi aku ya yang ideal menurut aku itu tuh gimana kita menjadi orang sukses. Sukses masih kamu belum konkret. Sukses tuh gini, suksesnya tuh kamu udah bisa ngebahagiain orang tua kamu, kamu punya rumah sendiri, punya kendaraan pribadi mungkin, terus kamu nikah mungkin, nikah dengan someone yang kamu
adore gitu, yang kamu sayang banget mungkin, and then kamu have a kids with her gitu. Ya lucu sih karena datang dari pribadi kamu yang which is kamu perempuan, tapi kamu mendefinisikan sukses, ternyata kamu kayak seperti independent woman lah ya, nggak pengen terlalu tergantung sama laki ya. Sebenarnya sih aku apa ya, pengen ya nikah. Aku tuh tipikal anak yang orang yang males ngapa-ngapain. Aku tuh pengennya tuh ya udahlah, aku tuh pengennya tuh nanti aku tuh nikah, udahlah cowok aku aja yang kerja gitu, yang ngatur semuanya. Tapi kalau aku pikir-pikir ulang, itu kayak nggak bisa. Kalau misalkan only dia doang yang kerja, kan gini, if gaji dia nggak cukup, aku harus turun tangan, aku harus bantu. Ya kecuali kalau pacar kamu tuh udah konglomerat or something kayak gitu mah ya tinggal aja. Kalau juga kalau pacar kamu udah konglomerat ya nggak mungkin juga dia kerja lah. Bener ya, itulah. Nah tapi kalau misalkan yang kayak ya gajinya cuma bisa ngebutuhin kebutuhan kita berdua, tapi anak kita belum, ya mau nggak mau aku juga harus bantu loh Kak, aku harus ikut kerja, harus gini. Jadi ya mungkin aku tuh pengennya gini dulu deh, aku pengen sukses dulu baru aku nyari pasangan hidup sih. Pasti kalau misalkan Tuhan punya rencana yang lain, mungkin bisa jadi aku dapet pasangan hidup dulu, abis itu baru aku sukses. I don't know. Jadi ya jalan aja. Ya ideal life juga itu bagi gue sih ya nggak bisa kita, maksudnya selalu berubah, pasti relatif ya, karena maybe ideal life menurut aku sekarang adalah seperti ini. 5 tahun kemudian dengan kondisi perubahan yang berubah akhirnya ya mungkin ideal life aku jadi lagi berubah, mungkin naik atau mungkin turun, ya nobody knows lah ya. Tapi yang pasti yang harus kita lakuin setiap hari ya menghidupi hidup sepenuhnya setiap hari ya kan. Entah itu mau chasing dreams atau apa, yang penting setiap hari kita harus one step closer ke tujuan kita kan. Yes, benar. Pernah nggak kamu lakukan sesuatu yang buat, entahlah mungkin kejar mimpimu atau apa, tapi kamu ngorbanin sesuatu gitu? Atau mungkin kamu pengen lakukan sesuatu simpel aja deh, kalau mimpi mungkin terlalu dalam ya untuk usia kita. Mungkin kalau sekarang ya Kak, aku mungkin pernah. Cuma aku nggak ngerasa aku mungkin ya, karena apa ya, aku juga nggak begitu nginget itu banget sih. Apa ya, mungkin yang tadi aku ulang pertanyaannya. Kamu pengen sesuatu, maybe apa gitu, tapi aku sudah bisa. Kamu ngorbanin sesuatu yang kamu punya. Oh my god, kayaknya sih gak ada deh. Mungkin waktu aku jadi ketua kelas, aku mungkin apa ya, nyantai-nyantai gitu. Kalau sana aku jadi orang biasa, maksudnya gak jadi ketua kelas gitu, aku nyantai-nyantai gitu kan, ngobrol sama teman, kalau sana jam kos. Tapi kalau sana aku jadi ketua kelas, aku kan ketua nih, jadi ya guru, mungkin jadi aku jadinya ya udah nggak bisa ngobrol lagi sama teman-teman, jadi aku harus kayak ngebener-bener di kelas gitu. Jadi kayak ngebing gitu lah jatuhnya gitu. Jadi ya nggak bisa santai-santai lagi. Aku yang biasa ya, bukan, nggak tahu entah ini pengorbanan atau bagi gue sih nggak pengorbanan sih, cuman bagi gue beberapa tahun belakangan gue bener-bener kick out beberapa orang ya, bukan beberapa orang, banyak sih ya, banyak orang dari hidup gue ya. I mean bagi gue ya orang-orang tersebut
harus diseleksi, harus disortir yang mana yang kira-kira masih bakalan punya benefit buat hidup gue, gimana mungkin membawa hidup gue lebih baik atau enggak. Nah, gue banyak ngelakuin itu beberapa tahun belakangan. Nah, bukan karena gue benci atau mungkin karena ada masalah sesuatu, enggak, tapi karena sesimpel mungkin karena gue rasa dia kayaknya ini orang toksik deh, udah gue tutup aja, gue udah nggak temenan lagi, mungkin nggak kontek-kontekan lagi, ya itu simple gitu. Kalau dalam kehidupan dewasa sih ya biasa aja ya gitu. Kalau udah nggak sefrekuensi ya kayak tadi ya, simularitas. Kalau frekuensi kita udah nggak sama ya udah. Halangin gue dari goals gue. Kamu punya goals nggak di versi sekarang? Apa ya? Kayaknya sih masih belum tahu Kak, tapi memang aku pengen sih jadi chef, jadi koki gitu. Pengen sih, cuma dengan kemampuan aku yang masih ya biasa-biasa saja ya, aku harus lebih lagi gitu biar bisa. Oh iya Kak, yang tadi nih yang pengorbanan itu, aku ada satu pengorbanan ya, yang tadi pengorbanan apa yang ya pokoknya aku ngorbanin something biar aku bisa dapat something gitu. Ada sih, tapi hubungan ya apa ya, aku ngorbanin aku jauh sama Kak Gali gitu ya, biar apa ya, biar aku bukan aku sih yang ngejauhin, bahkan kayaknya sih dia, tapi juga aku juga sadar diri lah Kak, aku juga harus ngejauh lah dari dia gitu, nanti pikirannya kenapa-napa gitu kan. Jadi ya aku ngorbanin dia pergi, ya terserah deh lu mau kemana, jadi aku lebih milih Kakak. Juga dan itu aku tuh nangis kejer banget waktu nelfon Kakak itu, karena apa ya, kayak aku tuh udah ngerasain tuh aku udah berkorban banget gitu buat Kakak, tapi tuh kenapa Kakak bisa kayak gini gitu sama aku, jadi aku jadi sedih gitu. Oke, kalau gitu, ya kan itu kan ngomongin emosi ya, perasaan. Menurut kamu, what is love? Cinta itu ya dimana dua pasangan dipersatukan dengan rasa yang sama. Oke, terus gimana dua orang dipertemukan dalam perasaan yang sama? Iya, dalam rasa yang sama mungkin. Gak cuma rasa kali ya Kak, mungkin punya ketertarikan yang sama. Maybe itu relationship ya, tapi kalau cinta gak selamanya punya rasa yang sama. Kayak tadi aku ngomong Mother Teresa, dia kan pengorbanan, dia mana ada orang ini, ada loh orang yang gak menghargai dia. Iya, banyak pasti ya Kak. Padahal kayak dia cintanya itu luar biasa banget ya. Kayak apa ya, aku lupa, aku pernah dengar gitu simpel Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus coba lu pikir, banyak semuanya, toh juga manusia masuk lambung dia. Bener-bener. Aduh, tapi cinta itu bikin someone gila banget sih. Bikin, bahkan aku aja ngerasain cinta tuh kayak ini ya, cinta tuh kayak gini gitu, butuh pengorbanan banget ternyata, kayak untuk memperjuangin cinta satu sama lain tuh ya. Gua ada definisi cinta nih dari gua. Apa? Ini spontan aja nih. Tadi kepikiran. Apa itu love? Love is giving. Love is giving, but not to sacrifice. Tapi kontradiktifnya, sacrifice itu udah bentuk paling murni dari cinta. Nah, paradoks kan? Gue pertama ngomong
cinta itu adalah pemberian tapi bukan pengorbanan. Tapi yang kedua gue ngomong pengorbanan itu bentuk paling murni dari cinta. Nah, gimana tuh? Nah, gini. Kalau kamu mencintai seseorang, yang ada kamu hanyalah berpikir tentang memberikan segalanya ke dia. Betul. Tapi bagi kamu Oh gitu? loh, sekarang gini deh. Misalnya kamu punya anak. Anak kamu lagi dioperasi dan butuh ginjal segera. Menurut kamu akan berpikir 2 kali nggak buat bilang, dok ambil ginjal saya satunya aja? Pasti aku bakal mikir-mikir lah. Tapi di satu sisi tuh, aduh, ini anak gue kayak mungkin hidup dia bakal lebih berkualitas lagi. Bagi kamu itu worth it kan? Karena itu anak gue. Betul. Nah, tapi bagi orang lain gila nih pengorbanan seorang ibu nih. Paham gak sih? Kayak aduh gila ya pengorbanan seorang ibu gini. Tapi bagi lo itu bukan pengorbanan, itu hanya kayak saking besarnya cinta lo nganggap itu worth it. Sama kayak gini, sama kayak misalnya oh Tuhan Yesus deh. Kita ngerasa Tuhan Yesus itu pengorbanannya luar biasa kan? Luar biasa, gede banget, gila banget, parah. Nah, kan kita jadi berpikir, emang kenapa sih Tuhan mau berkorban segitunya? Padahal kan kita kan cuma ciptaannya doang. Yang nyiptain kita juga kan Tuhan. Kenapa Tuhan bisa maksudnya bisa berkorban segitu hebatnya? Tapi ternyata ya ditulis di Alkitab tuh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi karena emang dia cinta banget, ya makanya dia berkorban. Itu tadi konsepnya. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu memberikan sesuatu, as long as kamu hanya merasa bahwa kamu ini pemberian nih, ya berarti itu masih cinta. Tapi kalau udah kamu merasa pengorbanan, berarti kamu memaksakan sesuatu. Enggak sih? Benar. Tapi kalau bagi orang lain mungkin itu pengorbanan. Bagi orang yang nggak tahu apa-apa ya, kayak coba tanya misalnya ke JJ deh atau ke siapa mungkin kalau pernah ngejar cowok atau gimana. Bagi JJ itu wah gila banget tuh ngejar dia gitu kan. Tapi bagi lu enggak kok, biasa aja. Biasa aja. Iya kan. Nah gitu kayak ya karena bagi kamu ya worth it aja pengorbanan. Benar-benar. Gitu sih dari gua. Oh my god, Kak Adit, cinta banget gue sama lo. Apa ya? Like apa ya? Nah udah, mau tutup aja deh. Lu punya wish apa buat hidup lu? Wish aku, wish aku pengen cita-cita aku terkabul. Aku pengen, walaupun gak apa-apa deh hidup aku, maksudnya nggak melulu harus lurus terus gitu, maksudnya selalu bahagia gitu, nggak apa-apa nggak selalu bahagia. Nah yang penting aku sanggup gitu, masih Tuhan masih bisa ada di samping aku terus, aku juga masih bisa punya hubungan sama dia sampai long last lah, at least. Mungkin kalau Tuhan emang benar-benar ngasih emang nih jodoh aku loh ini, mungkin sampai kakek nenek, semoga ya itu aja sih. Oke, kalau gitu ya gue tutup ya. Iya. Thank you, Ca. You're welcome. Oh my god.